Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya gosok gigi setelah adzan subuh? Hukum adzan gosok gigi setelah adzan subuh ya. Jadi kita itu untuk gosok gigi kita tetap hukum asalnya tetap dihukumi sunnah ya. Tetap dihukumi sunnah karena itu menjaga kebersihan dan memang diperintah oleh Rasulullah untuk bersiwakan. Nah, sekarang kita ada juga namanya gosok gigi menggunakan pasta gigi ya. Kalau siwak memakai kayu siwak, kayu arok. Nah, dalam satu sisi ada hadis bahwa la khulufus shaimi indallah atyabu minal miski. Dalam posisi kita puasa itu ada hadis yang menjelaskan bahwa bau mulut orang yang sedang berpuasa indallah itu lebih wangi daripada minyak mis. Nah, sekarang bagaimana hukum siwakan atau sikat gigi di siang hari puasa Ramadan? Sekarang hadis itu kita kaji. La khulufus shaimi, bau mulutnya orang puasa. Jadi bau mulutnya orang puasa. Jadi bau mulutnya orang puasa ini timbul atau muncul menurut para ulama itu adalah ba'da zuhur, setelah zuhur. Jadi kemungkinan setelah zuhur atau zawalus syamsi. Kalau masih pagi itu bau mulut kita tidak disebabkan karena puasa, tapi disebabkan mungkin bangun tidur atau kita habis makan sahur yang membuat bau mulut tidak enak. Maka tetap kalau pertanyaannya ini habis subuh hukum siwakan tetap disunahkan untuk siwakan. Kecuali ba'da zawal, hukumnya makruh. Makruh itu andai kamu lakukan juga tidak apa-apa, tapi lebih baik kamu tidak siwakan. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ini menurut sebagian ulama tetap makruh. Nah, ini kalau kajian kita luas lagi bahwa sekarang kalau setelah zuhur, tapi kita sudah menentukan bahwa bau mulut saya ini bau jengkol, Pak. Katakan tidak bau puasa. Tadi kan saya sebutkan bahwa bau mulut orang puasa setelah zuhur itu baru muncul. Nah, menurut para ulama ini baru muncul. Nah, sekarang kalau kita bisa pastikan karena tadi makan sahur saya itu makan jengkol, saya dari subuh sampai zuhur itu tidur terus, jadi kemungkinan bau mulut saya ini bukan disebabkan bau puasa, Pak. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap sunnah siwakan karena bau mulut yang dirasakan sekarang bukan karena puasa, tapi karena perkara lain. Ada yang mengatakan tidak, tetap dominan idealnya itu tetap bau mulutnya orang puasa. Maka tetap makruh kalau siwakan. Itu pilih saja yang mana. Nah, sekarang perlu saya jelaskan walaupun ini pertanyaannya sudah terjawab ya. Dalam menggunakan pasta gigi itu ya, menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi itu memang tidak membatalkan puasa ya. Selama tidak ada yang tertelan ke dalam tenggorokan. Makanya caranya harus berhati-hati. Caranya setelah gosok gigi berkumur beberapa kali ya. Setelah gosok gigi agar mulutnya bersih ya, lalu meludah untuk membuang sisa-sisa air dalam mulut. Jadi yang penting tidak ada yang tertelan ya, tidak ada yang tertelan bekas gosok gigi tadi, tidak ada yang tertelan ke dalam tubuh kita. Kalau ada yang tertelan ini batal. Ya. Ini dalam kitab Hasyiah Jamal disebutkan seperti itu ya. Nanti qauluhu au muhtalitan bi ghairihi misluhu ma law balla khaytan biriqihi waraddahu ila famihi kama yu'tadu indal fatli wa alaihi rutubatun tanfasilu wabtala'a riqahu mahlutan bi ghairihi at-tahir kaman fatala khaytan masbughun taghayyara riqubihi walau bilaunin aurihin fima yadhar min itlaqin
inin fasolat ainun minhu lisuhulati taharrus andalika wa misluhu kamal fil anwar malawistaka waqad ghasala as-siwak wa baqiyat rutubatun. Ini ada orang siwakan, sebelum siwaknya itu dibasuh dulu sehingga masih ada cairan atau basah-basah di siwaknya. Tanfasilu wabtalaha. Wah, jadi ini membatalkan ini. Nah, jadi air yang masih ada di siwak itu, rutubah itu bisa membatalkan kalau ditelan. Wa kharaja bidzalika malau lam yakun alal khayti mayan fasilu bi fatlihi au asrihi au li jafafi fa innahu la yadur. Jadi kalau sudah tidak ada teles-telese atau misal bekas pasta gigi kita kumur beberapa kali sampai memang kita anggap bersih, prasangka kita menganggap bersih, lalu kita ludahkan untuk sisa-sisa air di dalam mulut, maka itu tidak membatalkan. Jadi kalau kesimpulannya, hukum gosok gigi setelah adzan subuh tidak apa-apa. Kalau sampai setelah duhur itu hukumnya makruh karena ada dalil la khulu fussaimi indallah atyabu minal miski. Jadi bau mulut orang puasa setelah masuknya waktu duhur indallah itu lebih wangi daripada misek. Jadi jangan dihilangkan. Kalau dihilangkan bau mulut itu malah makruh karena indallah itu lebih wangi daripada misek. Ya, itu diperkirakan oleh ulama bau mulutnya orang puasa dihasilkan sebab berpuasa itu adalah setelah duhur. Maka makruh untuk dihilangkan. Sebelum duhur tidak apa-apa untuk bersiwakan, tetap sunnah karena al-aslu untuk membersihkan gigi itu adalah sunnah.